Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kembali kita bertemu di dalam renungan pagi. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Kau sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Berkat Tuhan terus mengikuti kami dari tadi malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Pagi ini ya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati kami Engkau penuhi dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami siap ya Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatunya sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan perenungan pagi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, pagi ini saya memberikan tema, tunjukkanlah kasih Tuhan pada berbagai kesempatan. Tunjukkanlah kasih Tuhan pada berbagai kesempatan. Saya mengambilnya dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 dan di ujungnya yaitu ayat yang ke-13. Saya membacakannya bagi kita semua. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat yang ke-13, demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat terkasih, mungkin kita ada beberapa kali pergi keluar di jalan, terus selanjutnya kita melihat ada orang cacat, dan pada kesempatan itu, belas kasih kita muncul dan akhirnya kita memberi sejumlah uang kepada orang cacat tersebut. Atau mungkin kita memiliki teman atau sanak keluarga yang mungkin dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya. Lalu pada kesempatan itu kita menggunakannya untuk menyediakan apa yang dibutuhkan. Tetapi jika ada orang yang sudah jahat kepada kita dan selanjutnya membutuhkan pertolongan kita, maukah kita menggunakan kesempatan itu untuk menolong si jahat ini? Nah, jemaat yang terkasih, banyak kesempatan yang ditunjukkan Tuhan kepada umatnya supaya umatnya bisa menunjukkan kasih kepada sesama. Nah, demikianlah apa yang Tuhan kerjakan bagi Daud. Tuhan memakai kebaikan Yonatan supaya Daud bisa berbelas kasih kepada Mefiboset anaknya Yonatan yang kakinya itu sudah timpang sejak dia berusia 5 tahun. Kita tahu bahwasannya Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul. Raja Saul tentunya adalah musuh besar dari Raja Daud. Nah, tetapi Yonatan, anak Raja Saul ini adalah sahabat karib dari Daud. Sehingga setiap kali Saul merancangkan segala sesuatu yang jahat untuk Raja Daud, Yonatan akan memberitahukan rancangan ayahnya itu kepada Daud. Nah, untuk itulah Daud yang sudah menerima kasih dari Tuhan melalui tindakan Yonatan, ingin menunjukkan kasihnya itu kepada keturunan Yonatan. Maka di ayat 1 dan ayat 3 Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jadi Tuhan memakai kebaikan Yonatan supaya Daud bisa dan mau berbelas kasihan kepada keturunan Saul yang tersisa. Dan jemaat terkasih, sebagai raja yang berkuasa pada masa itu, merupakan satu hal yang wajar kalau raja yang menang itu akan membunuh setiap keturunan raja yang lama. Tujuannya supaya apa? Supaya keturunan dari yang raja yang lama ini tidak mengancam tahta kerajaan. Dan raja yang menang, yang berkuasa itu juga berhak untuk mengambil alih harta kekayaan dari raja yang kalah. Tetapi apa yang dilakukan Daud malah sebaliknya. Daud justru hendak menunjukkan belas kasihnya itu kepada keturunan dari orang yang sudah berencana untuk membunuhnya. Nah, untuk itulah Daud menyuruh bawahannya untuk mencari keturunan Saul yang masih tersisa. Nah, ketika diketahui bahwasanya ada keturunan Saul yang masih tersisa, yaitu cucunya yang bernama Mefiboset,
Maka Daud menunjukkan kasihnya dengan memberi seluruh harta yang dimiliki oleh Raja Saul kepada Mefiboset. Dan bahkan Mefiboset bukan hanya mendapatkan harta dari Saul, kakeknya, tetapi Daud juga mengundang Mefiboset untuk makan sehidangan dengan raja. Jadi setiap kali raja makan, dia akan satu meja dengan Mefiboset. Daud sudah menunjukkan belas kasihnya kepada Tuhan dengan mengasihi keturunan musuhnya. Nah, jemaat yang terkasih, Daud sudah merasakan kasih Tuhan melalui sahabatnya yaitu yang bernama Yonatan. Sehingga dia mau menunjukkan kasihnya kepada keturunan Yonatan. Bagaimana dengan kita yang juga sudah menerima kasih Kristus yang telah beranugerah mengampuni kita atas segala dosa kita selagi kita masih bermusuhan dengan Allah. Maukah kita juga menunjukkan kasih yang dari Allah itu kepada sesama kita? Mari kita pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita bisa memberikan kasih, supaya kita bisa menunjukkan kasih Tuhan yang sudah kita terima itu kepada sesama. Mari jemaat yang terkasih, pergunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami pada pagi ini diingatkan untuk mempergunakan berbagai kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kami bisa berbuat kasih. Karena kami sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan sewaktu kami masih bermusuhan dengan Engkau ya Bapa. Biarlah ya Tuhan perenungan pagi ini boleh mengingatkan setiap kami, setiap kesempatan yang Tuhan sediakan boleh kami pergunakan untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas panjang hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, menjagai dan melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.